ketika wisudawan Kristen di UMSU nggak mau kemana-mana. Dari Klaten ke Argentina, tidak lupa ke kota Kudus, agar si Kristen ini tidak kemana-mana. Ada KS2 beasiswa Pak sampai lulus. Laura siapin pantun itu kan pagi ya, jadi nggak ada bilang kayak mana-mana. Cuman pas Laura buat pantun, rupanya di ACC Pak Rektor di akhir, Bapak tuh ekspresinya, hah ini serius ya? Gitu loh Kak, kayak seriusan itu sampai lulus gitu. Dengan polos dan pedenya Laura nih Kak, Laura ketik tuh di handphone, universitas dengan akreditasi A di Pulau Sumatera. Karena pada saat itu Bapak tuh larang Laura Kak untuk ke Pulau Jawa. Padahal Laura udah dapat beasiswa di universitas, salah satu di Universitas Tangerang Selatan. Tapi Bapak Laura tuh bilang, udahlah nggak usah lah Nang jauh-jauh, pilih aja yang di Pulau Sumatera gitu kan Kak. Setelah itu Laura mikirnya, ada potongan bah gitu kan. Nggak lah, nggak gitu, itu udah Medan. Itu udah Medan, waktu itu di Jambi. Oh nggak bah ya? Nggak bah ya? Nggak bah, jadi ada potongan nih. Udah ada pasarmu yuk Nang di UMSU gitu. Kenapa Pak? Enggak, kata Pak tuamu tadi, pindah aja lah kata gitu. Pindahlah. Emang kayak mana rupanya kuliah di UMSU itu kok nggak mau kok pindah gitu. Karena amal jariah kan. Iya. Mudah-mudahan amalnya nyampe lah ya. Itu, tapi itu masih ini loh, dibuat jadi jokes gitu Kak. Oke. Ini nyampe atau udah sekat nih? Nyampe nggak Bang Najib? Bisik-bisik UMSU, bocorin aja. Laura Amandasari, apa kabar? Sehat Kak. Sehat, oke. Jadi Lau, kita kan nanti mau ngobrol-ngobrol ini ya kan. Jadi sebelum itu aku mau kasih tau ke Laura dulu kalau ini merupakan program baru UMSU. Nama itu Bisik-bisik UMSU, bocorin aja. Hah, apa Kak? Bocorin aja. Iya, maksudnya informasi itu dibocorin di sini gitu ya Lau ya. Oke, sehat Laura? Sehat Kak. Sekarang ngapain aja Lau kesibukannya setelah jadi alumni Fakultas Hukum UMSU gitu? Kesibukan sejauh ini ya, sampai saat ini ya otomatis masih jadi pengacara ya, pengangguran banyak acara. Tapi kan kemarin dibilang Pak Rektor kan mau S2 nih kan. Nah, Iya. itu gimana lanjutannya tuh? Oh, penasaran Kak ya? Iya, penasaran sumpah betul. Jadi terakhir itu Pak J, dosen di PAHUM sekaligus wakil dekan tuh ada bilang sama Laura, nanti kalau mau daftar kabarin Bapak. Nah, Laura kabari ke Bapak itu ternyata SK-nya keluar gitu kan. Dan di tanggal 5 Agustus ya atau berapa lupa ya Kak Laura. Laura ada daftar kemarin di Pascasarjana. Jadi udah terdaftar sebagai mahasiswa. Gila sih. Keren banget. Akhirnya ya Lau, nggak sia-sia ya, kemarin pantun kan? Iya Kak. Pantun langsung dibalas sama Pak Rektor, langsung dapat S2. Akhirnya bisa S2. Jadi gimana tuh kemarin respon orang tua setelah Laura langsung dibalas Pak Rektor saat itu juga untuk kuliahnya di UMSU gitu ya, lanjutin S2-nya? Oke, jadi ceritanya itu sebenarnya kan Laura siapin pantun itu kan pagi ya, jadi nggak ada bilang kayak mana-mana. Cuman pas Laura buat pantun, rupanya di ACC Pak Rektor di akhir, Bapak tuh ekspresinya, hah ini serius ya? Gitu loh Kak, kayak seriusan itu sampai lulus gitu. Terus Mama juga bilang, itu memang serius gitu, sampai ditanya lagi loh Kak, karena kan kok instan gitu loh, kayak nampaknya kok seserius ini ya ternyata, langsung dibayar instan gitu. Terus pas pulang, viral tuh video tuh mulai Iya, sumpah viral naik kali. kan. Jadi Bapak datang, Bapak bilang, viral Nang, katanya gitu. Ini serius gitu. Sebenarnya kalau dari Bapak Laura kan rada nggak percaya. Cuman kalau Laura tarik ke diri Laura juga tuh, betul rada nggak percaya gitu loh Kak. Karena sebenarnya serius dan iseng tuh bercampur di pantun itu. Tapi ternyata Pak Rektor seserius itu. Awalnya ngebecandain doang ya? Iya, Akhirnya gitu, rupanya dibalas betulan. Iya. Nah, berkaitan sama yang Laura bilang tadi kan, yang pantun untuk bilang ke Pak Rektor minta S2 gitu ya kan. Kan viral kan di mana-mana Lau. Iya Kak. Sampai aku tuh ditanya misalnya nih pesan Grab atau enggak pergi kemana, di mana Mbak kerjanya UMSU? Oh itu yang viral-viral itu kan Mbak si Kristen yang viral itu. Jadi kayak oke,
Viral banget sih Laura. Gimana rasanya gitu ya Lau? Di mana-mana aja ada. Rasanya pasti bangga ya Kak, terus terharu juga, terus ngerasa, oh ternyata yang selama ini ku dapat nih sebesar ini ya dampaknya ke internet itu besar loh Kak. Karena di komen tuh kalau kita lihat UMSU toleransi, UMSU toleransi, UMSU toleransi. Nah, oh ternyata yang selama ini kurasakan orang nggak dapat gitu. Maksudnya ada banyak orang yang nggak dapat. Bahkan di komen TikTok pribadi Laura tuh ada yang bilang masih ada ya yang kayak gini gitu. Masih ada yang mungkin mendiskriminasi ya Kak. Jadi Mungkin. rasanya Laura tuh kok bangga kali ya bisa kasih impact ke orang internet ini, ngasih tahu ini loh UMSU yang kurasakan selama ini, UMSU yang berdampak, UMSU yang menerima aku gitu. Karena selama ini orang ngiranya tuh kan Lau, kayak oh kampus Muhammadiyah nih gitu kan. Kayaknya nggak bakalan mungkin yang non muslim itu kuliahnya ke sini. Tapi dengan adanya itu tadi menjawab semuanya ya kan Lau. Iya Kak. Tapi sebelum itu tadi kan bahas toleransi gitu. Kenapa Laura milih tuh kuliahnya itu di UMSU? Padahal kan banyak ya kampus-kampus yang lain dengan latar belakang yang sama. Apa sih hal yang membuat UMSU ini jadi pilihan Laura untuk berkuliah gitu? Ini ceritanya agak panjang ya. Iya nggak apa-apa, kita tunggu sih sampai selesai. Oke, jadi yang pertama itu tentu karena Laura tuh dulu di SMA itu dibilang sama guru Laura. Guru Laura tuh bilang kalau misalnya nanti kuliah, pilihlah kuliah perguruan tinggi dengan akreditasi A atau unggul gitulah kan Kak. Karena sekolah Laura itu dulunya itu memang udah akreditasi A gitu. Jadi sekolah yang favorit lah waktu itu. Jadi oke lah dipandang di kota Jambi gitu kan Kak. Nah ternyata itu kedoktrin gitu loh Kak ke Laura. Oh harus A gitu kan Kak. Ternyata dengan polos dan pedenya Laura nih Kak. Laura ketik tuh di handphone. Universitas dengan akreditasi A di Pulau Sumatera. Karena pada saat itu Bapak tuh larang Laura Kak untuk ke Pulau Jawa. Padahal Laura udah dapat beasiswa di universitas, salah satu di Universitas Tangerang Selatan. Tapi Bapak Laura tuh bilang, udahlah nggak usah lah Nang jauh-jauh, pilih aja yang di Pulau Sumatera gitu kan Kak. Jadi Laura ketik tuh tadi. Nah, Universitas Pulau Sumatera dengan akreditasi A. Yang keluar itu UMSU Kak. Jadi dia paling atas tuh UMSU gitu. Ya. Laura nggak ada yang ngajarin gitu kan. Langsung ngetik gitu ya? Langsung ngetik aja gitu. Pas Okay. sudah Laura klik tuh, Laura, oh nengok Instagramnya dulu lah gitu kan. Laura tengok tuh UMSU. Instagramnya ini ngasih kesan yang pertama tuh sama kita tuh, apa ya, dia modern, ngikuti perkembangan zaman, dan kalau orang cari informasi pendaftaran tuh nggak ngestak gitu loh Kak. Dia ada nih di situ ada langsung tuh link. Masih ingat kali Laura? Ada link di situ, Penmaru atau apa gitu Laura klik, langsung tuh Laura tengok isi biodata kan Kak. Ada dia pilihan, section pilihan tuh agama gitu kan. Jadi ada, Laura mikir nih logika Laura mikirnya, kalau dia nanya ada agama berarti kan dia menerima agama di luar dari Islam gitu kan. Nah pada saat itu kondisi Laura ada di Jambi. Nah Bapak Laura kan di Riau nih. Jadi LDR ya? Iya. Oke, merantau berarti di Jambi? Merantau Kak. Oke. Jadi Bapak Laura di Riau, Laura di Jambi. Laura waktu itu nengoknya di Jambi dong. Nah Laura buka tuh, Laura daftar isi biodata segala macam. Terus ada nih dari pihak UMSU yang nelpon ke Laura. Laura dengan Ibu Laura gitulah bahasanya Kak. Jadi iya Bu gitu. Terus Ibu itu bilang, mohon maaf kalau misalnya daftarnya sampai tanggal sekian, Laura lupa ya Kak daftarnya di tanggal berapa. Tapi dia bilang kalau daftarnya sampai tanggal segini, nanti kamu dapat potongan BPP ya atau DPP. Iya, BPP. Gitu. Jadi setelah itu Laura mikirnya, ada potongan bah gitu kan. Enggak lah, enggak gitu. Itu udah Medan. Itu udah Medan. Waktu itu di Jambi. Oh enggak bah ya? Enggak bah ya? Enggak bah. Jadi, ada potongan nih. Nah, nih gitu. Ya. Terus tuh Laura iseng bilang sama Bapak nih Kak, aduh kuliah lah aku ya gitu kan. Karena waktu itu masih ada Paskibraka. Kebetulan Laura anak Paskibraka kan. Nah, jadi itu yang buat Laura masih stay di Jambi. Jadi Laura telepon Bapak Laura. Pak ada nih kuliah, ditelepon Laura Pak gitu kan. Berapa kuliahnya? Sorry ya kalau salah tolong koreksi. Saat itu berapa? 10 juta Laura Kak. Jadi Laura minta sama Bapak Laura 10 juta. 10 juta atau 11 ya lupa Laura. Bapak Laura bilang, oh
kuliahnya berapa biar Bapak kirim gitu. Dikirim rupanya kan, Kak. Tapi saat itu Bapak udah tahu itu di UMSU atau belum? Belum, Kak. Belum, Karena oke. Bapak cukup percaya dan pesan terakhirnya adalah kuliahlah di Pulau Pulau Sumatera. Dan guru Laura bilang, kalau perguruan tinggi pilihlah yang akreditasi A, gitu kan. Oke, Oke lanjut. nih, lanjut nih. Terus Bapak Laura bilang, oh ya udah nanti Bapak kirim ya gitu kan, Kak. Terus Laura daftar, Laura bayar gitu kan. Karena Laura percaya gitu loh, Kak, dari link yang UMSU ini tadi itu kan memang terstruktur ya arahnya mau kemana. Jadi Laura percaya ini nggak scam nih gitu. Takut juga ya kan? Iya. Jadi Laura daftar, langsung Laura jadi mahasiswa baru tuh kan, Kak. Nah, nggak lama Laura pulang ke Riau. Oke. Gitu. Baru Laura ikut Masta Kolosal kan. Ada Masta Kolosal. Tapi tuh Bapak udah tahu belum kuliahnya? Kan mau ikut Masta Kolosal kan? Itu Bapak udah tahu, udah tahu Kak, Laura kasih tahu. Saat tahu kayak mana responnya pertama kali? Jadi kemarin di Universitas mana Nang gitu kan, UMSU Pak. Terus dia bilang, oh itu bukannya Muhammadiyah ya katanya gitu kan. Dicari ternyata Kak, iya di Muhammadiyah, bukannya kampus Islam itu. Iya Pak, tapi Laura jelasin lagi, ada kok di kolom pendaftaran itu dia nanya agama, berarti kan bukan cuma agama Islam di situ. Laura bilang gitu kan Kak. Bapak Laura tuh diam aja Kak, karena mungkin dia mikir, ah ya udahlah gitu ya Kak. Mungkin pun oh ya udahlah karena udah terbayar juga uang kuliah tadi, bingung juga mungkin ya lah. Iya Kak. Terus baru setelah itu Laura di Masta Kolosal itu Laura tanya, Laura ikut Masta Kolosal itu kan Kak. Baru setelah Laura ikuti, Bapak masuk ke kamar tuh, nengok Laura lagi Zoom kan, baru dia bilang. Oh saat itu Corona ya, COVID ya, jadi Kak. Semuanya dari Zoom. Iya Kak. Oke. Jadi Bapak Laura tuh bilang, lah kok kampusmu kok ini baca-baca Al-Quran gitu loh Kak. Baru Laura bilang, tapi Masta Kolosal Pak, inilah Masta Kolosal gitu kan. Baru Masta Kolosal, itulah itu Laura bilang lagi gitu kan. Karena Laura pun ya yang Laura tahu kan masa perkenalan gitu kan, dan itu program kerja dari IMM gitu. Terus Bapak Laura situlah bilang, pindahlah Nang katanya, atau nanti coba tahun depan aja lah kuliahnya katanya gitu kan. Bapak kasihan kali, takut mentalmu nggak kuat gitu Kak dia ngomongnya. Karena dia mungkin takut ya Kak. Baru kalau ditanya masalah uang mungkin dia udahlah daripada nanti mental anak ini gitu. Kenapa mental anakku? Lebih baik dia keluar aja gitu mungkin mikirnya. Terus ya gitu sih Kak, kalau ditanya balik lagi, kenapa nggak pilih universitas lain gitu kan? Balik lagi yang Laura bilang, yang Laura kan nggak mungkin Laura nggak menilai kan Kak. Jadi Laura cari dulu universitas mana nih yang bisa aku berkembang, bertumbuh dan berproses gitu. Nah ya udah, banyak juga cari tahu dari informasi dari kawan-kawan perbandingan kuliah di Medan ini seperti apa gitu. Dan ya kebetulan Laura ingin mengikuti perkembangan zaman gitu ya, tapi tetap pada jalurnya. Dan UMSU tuh ternyata jadi jawaban Laura kuliah gitu Kak. Oke, nah itu kan respon dari orang tua, agak shock dan mikirkan mental anaknya takut kenapa-napa ya, sempat disuruh udah Nang pindah aja nya, takutnya Bapak mentalmu kenapa-napa. Kalau respon dari keluarga besar gimana Lau? Itu unik tuh Kak. Jadi uniknya gimana nih Lau? Laura punya bapak tua di kota Jambi, jadi bapak tua Laura itu bilang, itu si Laura itu kenapa kalau di UMSU gitu Kak. Jadi Laura nggak tahu sebenarnya cerita itu kan, baru orang itu ternyata ada grup keluarga gitu. Nah, terus ada tuh Bobo Laura bilang, iyalah udah punya pacar itu di UMSU. Nah, tahu nggak sih kayak ada kompor-kompor gitu di keluarga. Udah punya pacar itu di UMSU, mereka nggak mau ninggalin UMSU itu gitu. Jadi bapak Laura tuh dengan apa nih keraguan dan ketakutannya nanya sama Laura, udah ada pacarmu ya Nang di UMSU gitu. Kenapa Pak? Enggak, kata Pak tuamu tadi, pindah aja lah katanya gitu. Pindahlah. Emang kayak mana rupanya kuliah di UMSU itu kok nggak mau kok pindah gitu. Tapi Laura tunjukin aja ke depannya. Bahwasannya emang toleransi di UMSU ini benar-benar nyata gitu ya Lau. Nah, dan jadi fun fact-nya Kak, sorry ya Laura potong. Nggak apa aman. Orang yang tadi kompor di keluarga Laura nih, itu tuh kayak bilang, keren ya Lau sekarang gitu. Itulah kan. Jadi kayak ngerasa kayak kalian tengok kan gitu ya Lau ya. Iya, karena memang ada kan Kak di keluarga tuh momen-momen ada kompornya aja gitu. Ada. Ternyata dia bahkan apresiasi Laura gini. Terus sampai tapi sekarang tetap di underline. Kalau bisa pacarnya jangan yang beda agama gitu. Nanti mangu dong. Ya kan, jadinya nanti jadi mangu. Iya.
Oke, Lau, tadi kan kalau misalnya itu kan cerita dari keluarga kan, kayak membentengi Laura, cari pacar jangan sampai yang beda agama, terus kayak dan lain-lain respon dari orang tua tadi di awal-awal kuliah kan agak shock sedikit. Nah, respon dari teman-teman saat kuliah pas tahu Laura ini kan Kristen dan pasti banyak sebagai minoritas ya di sini. Gimana mereka? Apakah Laura merasakan yang diragukan dan dikhawatirkan oleh keluarga tadi atau berbalik? Itu enggak sih Kak. Jadi kan kuliah Laura itu enggak meragukan atau apa. Cuman jadi lucu aja gitu kan Laura kan ikut Zoom kan Kak. Kami kan Covid tuh. Jadi dia nengok nih Laura kan mukanya kan Batak kali. Iya. Terus Laura nongol di Zoom tuh emang dekat kali gitu loh Kak. Jadi enggak pakai jilbab. Jilbab, Jadi ada momen tuh kawan Laura bilang, ada ya? Ya ada. Kawan Laura tuh bilang, Lau, kau maaf kalau jangan marah ya gitu kan. Kau memang enggak ini ya, enggak Islam. Gitu. Iya, enggak Laura bilang. Ada juga dosen gitu sampai nyuruh Laura gitu. Karena kalau misalnya namanya Amanda ya? Iya. Amandanya itu enggak ini ya guys ya. Enggak yang menggambarkan apa ya bilangnya ya? Enggak Batak juga. Maksudnya Batak juga pasti ada yang muslim kan? Ada maknanya. Ada. Apa maknanya? Kalau dari bapak itu kasih nama Aman tuh biar kau di mana si Laura aman gitu. Oke, danya? Ya itu ikut nama mama, Dormaida. Oke. Kan kayak Jawa banget sih. Maksudnya aku ngerasanya Jawa banget ya Bang Wafi ya. Amanda. Ada sarinya kan? Ada. Nah kan lebih kayak Jawa banget jadinya, bukan Batak. Tapi kalau misalnya Lauranya memang benar-benar Batak gitu. Jadi pas kemarin ketemu tuh kan Covid, masuk kampus ketemu, mereka welcome sekali kah atau gimana, tetap ngejek-ngejek login? Ayolah Lau, login gitu tetap ada nggak lo? Tetap ada. Sampai sekarang lo? Sampai sekarang Kak. Jadi kalau waktu pertama masuk kuliah itu Kak, jadi Laura itu ikut IMCC itu. Dia nggak masuk kuliah dulu Kak. Jadi kami ada internal moot court competition di KPS gitu kan. Jadi kami latihan sidang, waktu itu masih Covid, masih daring kan. Jadi kawan-kawan Laura tuh, ingat nih Laura first impression sama kawan-kawan Laura pertama datang, Laura masuk ke ruangan, Laura pakai baju Squid Game, terus itu Laura ini kayak anak-anak Batak kampung gitu loh Kak. Memang dari kampung kan Laura. Iya. Jadi Laura datang, Laura duduk di pojok, ngembojokin diri sendiri Kak. Baru kawan Laura nih sambil makan kacang ketawa. Nah ini kan ada kacang boleh makan loh, jadi sambil makan lah. Iya makasih Kak. Jadi sambil makan kacang ketawain Laura Kak. Terus Laura tahu orang itu bisik-bisik kan. Terus Laura diam aja. Setelah lama-lama Laura tuh punya kakak ketua tim gitu kan. Jadi kan Laura anggotanya gitu di peradilan semua itu. Jadi ayolah diajak gitu Kak, dirangkul, ayo gini loh Kak, cara bersosialisasi. Kawan-kawan Laura juga banyak nih. Gini, jangan mengasingkan diri. Pertama tuh Laura bukan mengasingkan diri, tapi karena Laura tahu ini bukan ranahnya Laura, mungkin gitu ya pada saat itu kan masih baru-baru juga. Gitu. Lama-lama diajak tuh, udah sini gitu, gabung, biasa aja loh, kita sama gitu. Baru kami join sama-sama belajar. Dan ternyata enggak, karena mungkin kita juga kan terkenal ya Kak, kota Medan ini kota toleransinya kuat ya. Jadi kawan-kawan Laura itu enggak ada yang, enggak usah lah, enggak ada. Laura tahu orang itu sempat ngomongin Laura waktu datang sambil makan kacang, tapi itu lucu, karena dia nengok Laura tuh ketawa. Kenapa ya anak ini gitu. Jadi lama-lama setelah di kampus pertama-tama tuh Laura join, kawan-kawan Laura tuh welcome aja gitu kan Kak. Tapi ya kalau Kakak balik tanya lagi, apakah ada yang suruh login? Banyak, ada banyak. Di kalangan, bukan kalangan mahasiswa, kawan-kawan aja. Banyak. Tapi apa ya, kalau dari Laura itu berpandangan, mau dia ngomongnya serius atau bercanda, Laura tuh ada nih prinsip, dia bilang, ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada tuh di laku mapa segala macam. Kawan Laura tuh sering ngomong tuh. Oke, luar biasa sih sama Laura gitu ya. Ya boleh, ya makan dulu ya kan Lau. Ini kita ada cemilan, ada popcorn, terus ada kacang, ya kan. Minum. Iya Kak, makasih Kak. Sambil makan juga boleh Lau, santai aja. Iya, nasi bungkus. Sambil makan.
Oke, makan lah Lau. Iya, Kak. Iya makan. Hah? Iya makan nah coba. Ini ada popcorn. Nah, ini kacang. Ini enak sih. Namanya gurabi. Oke Lau, tadi kan Laura tuh kan viral tuh di mana-mana gitu ya kan. Dampak viral ini ke Laura tuh apa aja kira-kira Lau? Banyak nggak? Mungkin followersnya naik atau di mana-mana tahu Laura. Oh ini Laura yang viral itu ya gitu. Iya, Kak, banyak lah dampaknya ke Laura. Jadi pertama kalau misalnya kita lihat lagi, Laura followersnya banyak. Jadi nambah kan. Jelas sih. Kawan-kawan tuh mana sih Laura yang viral tuh gitu mungkin akhirnya kan. Terus nge-search aja gitu Laura gitu. Jadi followers naik di TikTok atau di Instagram, banyak yang ngucapin selamat, turut berbangga, berbahagia gitu-gitu lah. Kawan-kawan tuh kan responnya baik juga kan. Baru sempat dapat tawaran-tawaran gitu Laura, kayak mau nggak ada tuh studio foto gitu, minta boleh nggak kami fotoin kakak gitu. Endorse ya. Ya gitu-gitu Kak. Jadi ada juga sih beberapa yang belum sempat Laura balas Widih. karena kemarin tuh Laura sempat sibuk kan. Maaf kali bukan sibuk dibuat-buat, tapi memang Sibuk gitu sibuk ya. betulan ada beneran. kemarin tuh kegiatan dari Kegiatan apa, kampus. Lau? Internal mood competition Kak. Oke, berarti walaupun Kebetulan. udah alumni tetap menghandle itu. Karena itu legacy terakhir Kak. Jadi dia Oke. Laura situ jadi PIC kan, tanggung jawab. Jadi itu legacy terakhir Laura. Jadi nggak kebalas nih teman-teman yang ada sempat ngasih tawaran-tawaran gitu. Oke, ya mungkin nanti setelah ini kan udah senggang ya kan menunggu timing untuk Kuliah S2 S2. kan gitu. Jadi mungkin bisa banyak. Jadi buat kalian-kalian yang ingin bekerja sama dengan Laura silahkan. Laura sudah membuka ya. Siapa aja mau kerja sama boleh ya Laura? Boleh. Boleh. Ya nanti boleh hubungin di sini. Oke, selama berkuliah di UMSU kan 4 tahun ya Lau ya, atau 3,5? Atau 2 tahun? 3,5 Kak. 3,5 tahun berkuliah di UMSU. Hal yang sangat berkesan yang Laura rasakan ketika berkuliah di UMSU apa kira-kira Lau? Ada banyak, tapi Laura kasih tahu 2 ya. Oh, ya. Yang pertama tuh Sedikit kali 2, banyak aja nggak apa-apa. jadi yang pertama itu ada wakaf Al-Quran. Itu waktu itu dari Komunitas Peradilan Semu Kak. Jadi wakaf Al-Quran itu dia bukan cuman untuk khusus UMSU gitu Kak. Kami ke seluruh kota di Pulau Sumatera ini, sampai ada juga yang di pelosok sih sebenarnya. Datanya bisa lihat di KPS ya Kak. Jadi itu banyak Al-Quran yang dibagikan. Setelah Laura pelajari, ternyata kalau kita kasih Al-Quran ke kawan-kawan, selama Al-Quran itu dibaca, itu jadi amal jariah ya. Betul. Nah, itu berkesan loh Kak. Kayak, oh nilai berbagi di UMSU ini nyampe ya ke aku yang Kristen ini gitu. Jadi kebetulan puji Tuhannya Al-Quran itu banyak, dan kawan-kawan tuh ternyata sampai hari terakhir di bulan puasa ya, kami bagikan di bulan puasa kan Kak. Ada follow up ke KPS lagi, izin Kak, apakah tidak ada lagi kegiatan wakaf Al-Quran gitu. Karena mengesankan gitu loh Kak, sampai dicari gitu. Jadi Laura ikut bagi-bagi gitu sama kawan-kawan di KPS. Jadi itu cukup membanggakan Laura. Baru Laura pernah ikut nasional Kak, delegasi nasional. Laura tuh sebagai ketua delegasi nasional membawa 17 orang anggota ikut peradilan semu, masuk finalis tapi cuma dapat harapan 1. Itulah panjang juga ternyata proses dari situ Kak. Jadi di UMSU ini bukan cuman belajar yang monoton, tapi belajar berkembang, bertumbuh, berproses. Itu Laura rasakan waktu delegasi itu Kak. Jadi kami ada 18 orang, Laura seorang minoritas dengan kemampuan keterbatas. Kebetulan kan konsentrasi Laura itu acara kan Kak, tapi itu kompetisinya hukum perdata. Laura harus memimpin orang 18 ini selama 3 bulan. Dan kami sempat buat rumah karantina 2 rumah gitu Kak, laki-laki perempuan. Laura memimpin itu. Jadi kami pelajari dari awal kayak mana cara ngeberkas, kayak mana cara bersidang dari peradilan hukum acara perdata ya Kak. Karena beda nih, yang kami konsentrasikan selama ini adalah hukum acara pidana gitu kan Kak. Jadi tiba-tiba hukum acara perdata. Nah, keterbatasan Laura tadi ini udah minoritas ya kan. Terus itu juga nggak tahu perdata. Nah, di situ Laura berusaha untuk kayak mana caranya apa yang selama ini ku dapat di UMSU ini, kawan-kawanku ini juga merasakan gitu.
Dan puji Tuhannya dosen-dosen di Fakultas Hukum ini tuh merespon Laura dengan cepat, bijak gitu Kak. Jadi Laura perdata, jadi kan Laura juga harus cari ya Kak, Iya, namanya kita benar. cari ilmu bukan cuma Betul, di kelas betul. kan. Kawan-kawan tuh kan juga, "Apa ya ini Kak Lau?" Gitu-gitu. Nah Laura tuh hubungin, dosen-dosen yang konsentrasinya hukum acara perdata dan perdata, bahkan kami sampai ke partai politik gitu Kak, karena kasusnya tentang partai politik, perselisihan partai politik gitu kan Kak. Jadi selama ada hampir 3 bulan ya, 3 bulan Laura sama kawan-kawan itu ada dalam satu rumah dengan isi kepala yang berbeda-beda, tingkah laku yang berbeda-beda, semi KKN tapi 3 bulan gitu Kak. Oke. Dengan Laura mengepalai teman-teman itu, puji Tuhannya masuk kan tuh, masuk tuh finalis gitu kan. Kami ikut, peradilan semu tampil lagi, mengesankan ya Kak. Jadi dari Udayana, dari banyak kawan-kawan dari Malang, banyak universitas lain ikut lomba. Kawan-kawan tuh ada bisik-bisik nih ngomong gini, "Ih, dia dari UMSU tapi dia ketuanya kok nggak pakai jilbab," gitu. Terus nanti ditanya Kak, ditanya nih, "Kakak Kristen ya?" Katanya. "Iya," gitu. Baru dia bilang, "Kakak kadelnya?" Kadel ya namanya Kak, karena ketua delegasi. Ketua "Iya Kak," delegasi. gitu. Baru dia bilang, "Boleh di UMSU Kristen?" Kristen. Gitu. "Boleh Kak, buktinya aku kadel orang ini," gitu kan. Baru Oke. dia bilang, "Keren ya," gitu. Baru, dia bilang, "Keren Kakak, keren." Jadi ada momen tuh, nanti kalau misalnya Kakak kepo tengok di TikTok Laura. Laura di situ ngibarkan bendera Fakultas Hukum dengan logo Muhammadiyah. Dengan bangganya Laura Kak, semua orang sampai orang dalam ruangan tuh nengok, ini dia ngibarin bendera Muhammadiyah tapi dia Kristen gitu. Itu Keren banget. membanggakan Laura kali loh Kak, karena itu ajang yang bergengsi kan Kak, itu peradilan semu tingkat nasional gitu, kawan-kawan dari luar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, bahkan dari Bali juga ada di situ gitu. Ngelihat itu, secara nyata gitu loh, UMSU ini nggak membedakan segala macam. Kebetulan, dekan juga mempercayai Laura bawa kawan-kawan itu, dan walaupun kami cuman, harapan satu jatuhnya ya Kak. Jadi kawan-kawan itu ada kepuasan tersendiri gitu, karena itu first time kami mencoba dalam hukum acara perdata dan perdata gitu kasusnya. Jadi ada kepuasan tersendiri pada saat menggali ilmu dari pemberkasan gitu. Karena pemberkasan kami itu Kak bukan yang segini gitu loh Kak, yang sampai segini dia gitu. Jadi emang orang hukum tuh berkas itu Iya, yang bener-bener terkenal sangat-sangat banyak ya Lau ya? iya Kak, karena dia berkasnya itu dibahas dari somasi, kalau ada somasinya, sampai ke putusannya gitu. Jadi semuanya itu dirangkup dalam bandelan berkas itu gitu. Oke, belajar hal baru lagi, terus Belajar hal baru juga lagi, tapi merasa disupport sama UMSU gitu Kak. Itu yang Laura rasakan tuh nggak apa ya Kak, langsung, "Ih udahlah kami nggak mampu nih," gitu. UMSU tuh menghargai kita gitu loh Kak. Ini, kita mau kompetisi nasional, nggak dibiarin gitu loh, ya udah mentah aja gitu, ya udah mau pilih nasional. Nggak, tapi kita, diwadahi, dikasih kita nih, ini sarana prasarana ini kayak mana, ditanyain gitu. Ya pokoknya nggak terbilang sih, itu pengalaman paling sangat seru, berkesan. membanggakan gitu. Selain itu Lau? Banyak dong ya? Banyak Kak, jadi, entah gimana ya bilangnya, entah karena memang kepercayaan UMSU, Fakultas Hukum, Komunitas Peradilan Semu, ini ada di Laura gitu. Sangat sering sekali gitu Laura dipercayakan sebagai pemimpin gitu. Jadi yang Laura bilang waktu Laura pidato itu Kak, saya tidak pernah menyangka menjadi seorang sekretaris di Komunitas Peradilan Semu. Itu pada saat itu saya, Laura Kak, mimpin 193 gitu Kak, jadi Orang. sekretaris umum ya Kak. Oke. Nah, semua orang tuh percaya nih Laura nih bisa gitu. Nah, bahkan tapi branding Laura tuh Laura yang jahat gitu, maksudnya tegas, nggak banyak apa gitu. Laura brandingnya gitu waktu di komunitas itu Kak, tapi kan sekarang udah lulus, jadi udah santai aja. Santai aja Gitu, ya? jadi banyak sih kayak, jadi sekretaris, jadi ketua tim, internal competition gitu-gitu. Terus tadi terlibat juga untuk hibah Al-Quran tadi, Iya sangat Kak, menyentuh ya Lau ya? iyalah Kak, karena amal jariah kan. Iya, mudah-mudahan amalnya nyampe ya Lau ya? Itu, tapi itu masih ini Ah. loh, dibuat jadi jokes gitu Kak. Oke. Ini Kenapa? nyampe atau udah sekat nih? Nyampe nggak Bang Najib? Oke, ya mudah-mudahan itu menjadi hal yang terbaik lah buat Laura gitu kan. Iya, Nah, Kak. tadi kita kan udah bahas terkait S2 Laura.
Jadi nanti yang akan Laura gapai lagi setelah S2 apa kira-kira? Apakah mau lanjut untuk menjadi dosen atau menjadi pengacara atau membuka apa namanya ya, kantor hukum sendiri atau gimana? Oke, kalau ditanya ke Laura, sejauh ini Mhm. Laura tuh, menganalisa apakah aku idealis, realistis gitu kan, Kak. Jadi setelah S2 mungkin Laura akan coba CPNS dulu ya, jadi jaksa gitu. Nah, Oke. jadi Laura mempersiapkan diri sambil mempersiapkan diri, mungkin nanti Laura bisa tes jaksa gitu. Karena kabar sejauh ini yang Laura terima, untuk CPNS jaksa di tahun ini memang kemungkinan sedikit ada gitu. Jadi tidak ada kemungkinan, bisa dibilang gitu, bisa juga dibilang ada kemungkinan, tapi sedikit kemungkinan. Jadi mungkin Laura fokus mempersiapkan diri untuk, tes nanti jadi jaksa gitu. Nah, sambil S2 gitu. Karena ini pernah, dosen Laura pernah bilang, Kak, Mhm. sambil kuliah, eee, daftar aja S2 Lau gitu. Ternyata puji Tuhannya dikasih beasiswa kan, sambil untuk coba Mempersiapkan diri heeh, CPNS. Karena memang CPNS. alumni Fahum Umsu banyak ya yang tahun ini keterima Eee, CPNS kan, menjadi iya, jaksa atau banyak apa ya, banyak, banyak Kak. kan. Jadi mungkin rezekinya insya Allah nanti ke Laura ya kan, jadi jaksa Amin. gitu sambil S2 gitu. Nah, Lau, kan kalau misalnya nih kuliah di UMSU, biasanya tuh mahasiswa baru itu pasti selalu mengikuti QIAM atau kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu. Nah, Laura kayak mana? Ikut QIAM atau enggak? Enggak ikut, Kak, Laura Kiam nggak ikut, karena itu kan khusus untuk kawan-kawan yang Islam kan. Jadi mengikuti ibadah gitu dari awal, eee, sholat 5 waktu dan sebagaimana selanjutnya gitu. Nah, Laura enggak, kemarin tuh Laura ada konfirmasi ke kakak-kakak itu, kakak apa ya, Masta kayak dari Instruktur atau apa sih? Iya ya Bang, instruktur, ya kan? iya. Jadi kakak Laura bilang, "Kak, izin apakah Laura perlu mengikuti ini? Mohon izin Kak, Laura berhubung agama Laura Kristen," gitu. Dia Mhm. bilang, "Nggak apa-apa Dek, nggak usah ikut," gitu. Oke, karena mungkin banyak yang penasaran kan kalau misalnya yang non muslim kuliahnya di Oh, UMSU gitu kan, apakah tetap mengikuti QIAM atau enggak? Ternyata jawabannya tidak. enggak. Nah, kalau untuk mata kuliah muamalah, Ibadah muamalah. ibadah dan muamalah itu kayak mana Lau? Ada pembedanya pasti kan Lau, nggak mungkin kan Laura Iya. belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kayak gitu. Kalau ibadah muamalah, ini ya Kak, di UMSU ini kan setiap semester tuh ada tuh mata kuliah selalu Islam, berbau Islamnya ya, Mhm. keagamaannya. Nah, pada saat ibadah muamalah, itu kami ada praktek sholat tuh kawan-kawan. Ada Oke. praktek sholat jenazah, apa segala macam. Oke. Laura bilang sama dosen Laura, "Pak, Laura juga ikut?" Bapak itu bilang, "Iyah, Kristen Laura, nggak usah lah ikut-ikut kayak gini." Baru bapak itu bilang, "Nanti buat video aja ya Nak, pergi ke gereja, buat video gitu lagi ibadah sebentar aja," kata bapak itu. Jadi Laura kirim, Kak, lagi di gereja. Ya udah, Oke. keluar nilai Laura. Oke, Ya udah berarti gitu, tugasnya yang menyesuaikan sama agama menyesuaikan. Jadi nggak kan? dipaksa, tapi ya tetap bertumbuh berkembang di agama kau gitu. Oke. Tapi ada suatu kebanggaan nggak, maksudnya kayak, "Oh aku bisa nih beradaptasi dan berkuliah sampai selesai di kampus yang notabene pasti Islam," kayak gitu? Kalau dibilang bangga, bangga, cuman nggak yang apa ya, Kak, maksudnya nggak yang mikir, "Ih, aku ternyata bisa," enggak, karena respon kawan-kawan tuh bagus gitu, Kak. Kecuali tadi kan Laura memang ada dibully apa segala macam. Heeh, Mungkin Laura merasa, "Akhirnya aku lulus ya," gitu. Enggak. Jadi ya oke. Laura, orang ini juga responnya bagus kok, teman-temannya juga bagus-bagus, gitu. Jadi Ya biasa aja jadi gitu. kesannya nggak ada pembeda sih gitu. Mhm, Cuman ya tetap harus tahu ranah kita aja gitu. Gitu, oke. Kayak apa, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu ya, Lau. Oke, Laura, sebelum kita mengakhiri ya kan percakapan kita hari ini, mungkin ada nggak barangkali hal yang ingin disampaikan Laura ke seluruh penonton setia Bisik-Bisik Umsu? Oke, pesan Laura tuh Kak, untuk semua teman-teman yang mau mendaftar kuliah atau lagi cari-cari nih kuliah, eee, saran Laura ya daftarlah di UMSU. Karena UMSU itu bukan tempat cari ilmu pengetahuan aja, tapi bagaimana kita diajarkan berproses, bertumbuh, dan berkembang gitu. Jadi dia bahkan nggak kasih sekat sama kita, kayak mana kita menjadi minoritas, tapi kita dikasih ruang, peluang. Tapi ingat, kawan-kawan tetaplah pada, ranahnya gitu loh. Maksudnya hargai apa yang udah ada, jangan rusak gitu. Tetap pada jalurnya. Jadi,
ketika ingin panggung cari di UMSU gitu. UMSU selalu memberikan kawan-kawan panggung gitu. Jadi ucapan Laura untuk mengucapkan terima kasih kepada dekan mungkin ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu beserta dosen-dosen untuk arahan, bimbingan, bahkan kritikan yang membangun dan mungkin arahan selama ini bisa membuat Laura sejauh ini. Nah, untuk Bapak Rektor, Laura mengucapkan terima kasih yang banyak karena ternyata di SK tuh keluar Laura memang S2 sampai lulus gitu. Jadi bukan hanya uang kuliah, uang DPP, BPP itu ditanggung gitu. Jadi nyata dan fakta itu ada di lapangan. Kalau misalnya kawan-kawan kepo sama SK-nya nggak bisa. Lihat aja Laura ya. Pokoknya tunggu aja nanti Laura kuliah gitu ya. Iya Kak, jadi lihat aja nanti Laura selanjutnya ada di pasca sarjana. Jangan lupa ya kawan-kawan. Dan karena Laura ada di sini, ya kalian kapan gitu. Jadi bukti nyata udah ada. Jangan ragu-ragu lagi masuk UMSU gitu. Mau pasca sarjana, mau sarjana ada di UMSU gitu. Oke, thank you Laura Ya, sudah bersama kita di sini ya dalam program Bisik-Bisik UMSU. Bocorin aja gitu ya, udah membocorkan semua informasi tentang Ya, Laura. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Laura gitu ya. Intinya buat semua teman-teman yang penonton setia kita hari ini udah harus percaya kalau inilah Laura bukti nyatanya gitu ya. Dan kita tunggu kesibukan Laura di pasca sarjana UMSU. Semangat terus Laura berkuliahnya ya kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you Laura. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya. Iya, Kak. Oke, semangat kuliahnya. Terima kasih. Oke, see you on the next episode. Bisik-bisik UMSU, bocorin aja. Bisik-bisik UMSU, bocorin aja.